Hai, selamat datang di channel saya. Dan dengan kalian mengklik video ini, berarti kalian sudah siap untuk mendengarkan kisah kali ini. Dan di video ini, kita akan membahas tentang seorang wanita yang telah membunuh setidaknya 650 orang gadis yang masih perawan. Ia adalah Elizabeth Bathory, di mana ia melakukan kejahatannya itu dalam kurun waktu hanya 25 tahun saja. Bahkan karena kekejamannya itu, ia mendapatkan gelar sebagai seorang pembunuh terkejam sekaligus pembunuh dengan korban terbanyak di dunia. Elizabeth Bathory lahir tanggal 7 Agustus 1560 di Kerajaan Hungaria. Ia merupakan anak dari pasangan George dan juga Anna, yang merupakan bangsawan tertua sekaligus terkaya di Hungaria. Ia juga memiliki seorang sepupu yang menjabat sebagai Perdana Menteri di Hungaria. Bahkan pamannya Stephen adalah seorang raja Polandia. Namun di balik itu semua, ternyata sebagian dari keluarganya adalah penganut paganisme dan juga satanis. Sejak kecil, Elizabeth ini telah menderita penyakit epilepsi, mana pada saat itu diyakini bahwa untuk menghilangkan penyakit tersebut harus dioleskan darah dari seseorang yang tidak terkena penyakit epilepsi ke bibir seseorang yang terkena penyakit epilepsi, ataupun mencampur darah tersebut ke makanan yang terkena penyakit epilepsi. Karena hidup dalam keluarga bangsawan, otomatis Elizabeth Bathory ini harus mengikuti aturan-aturan dalam keluarganya tersebut, di mana sejak kecil ia telah diajarkan untuk menjadi seorang yang kejam. Bahkan ia juga diperlihatkan secara langsung bagaimana proses eksekusi mati orang-orang yang telah melanggar peraturan. Dan pada usianya yang ke-10 tahun, Elizabeth Bathory ini telah bertunangan dengan seorang yang bernama Ferenc Nadasdy yang usianya jauh lebih tua 10 tahun dari dirinya. Namun, sebelum pernikahan, ternyata Elizabeth ini telah hamil, di mana ayah dari anak yang dikandungnya tersebut merupakan seorang petani. Mendengar itu, akhirnya keluarga Elizabeth ini menyembunyikan Elizabeth dengan alasan bahwa Elizabeth sedang sakit. Hingga akhirnya Elizabeth melahirkan dan anaknya diberikan kepada seorang wanita yang tinggal di daerah tersebut yang merupakan kepercayaan dari keluarga bangsawan ini. Dan pada tanggal 8 Mei 1575, Elizabeth Bathory dan juga Nadasdy melangsungkan pernikahan. Namun karena kedudukan Elizabeth yang lebih tinggi, ia menolak untuk menggunakan nama belakang dari suaminya. Malahan suaminya ini yang mengambil nama belakang dari Elizabeth. Setelah pernikahan tersebut, Elizabeth mendapatkan hadiah dari suaminya, yaitu berupa kastil yang menjadi tempat tinggal sekaligus menjadi saksi bisu dari kekejaman Elizabeth ini. Dan setelah itu, Nadasdy diangkat menjadi komandan utama pasukan Hungaria memimpin perang untuk melawan Ottoman. Dengan itu berarti Elizabeth ini memegang tanggung jawab atas kastilnya berupa perdagangan dan juga perkebunan dipegang oleh Elizabeth Bathory. Karena keduanya sibuk, di mana Ferenc sibuk dengan peperangan, Elizabeth sibuk dengan perdagangan, hingga membuat kedua orang ini jarang sekali bertemu, hingga sampai beberapa tahun mereka belum juga memiliki anak. Akhirnya pada tahun 1585, Elizabeth melahirkan anak pertamanya seorang wanita dan kemudian diikuti 4 anak lainnya. Sayangnya pada tahun 1601, suaminya harus meninggal dunia dan setelah kepergian suaminya inilah Elizabeth mulai beraksi. Di mana ia mulai takut kehilangan kecantikannya karena usianya yang semakin tua. Dan pada suatu hari, ada seorang pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth tanpa sengaja menarik rambut Elizabeth sehingga membuat Elizabeth marah dan langsung menampar pelayan tersebut. Hingga pelayan tersebut mengeluarkan darah dan mengenai tubuh dari Elizabeth. Melihat itu, Elizabeth merasa bahwa kulitnya kembali muda lagi. Dan saat itulah ia meyakini bahwa darah dari seorang gadis yang masih perawan bisa mengembalikan ia menjadi muda. Sehingga dari situ ia mulai menyiksa pelayan-pelayan yang masih gadis dan juga masih perawan. Dan untuk melakukan aksinya tersebut, ia dibantu oleh beberapa pelayan yang ia percayai, yaitu Dorothea Sentes dan juga pasangan pelayan lainnya, Johannes Uzvari dan Anna Darfula. Akhirnya mereka mulai menyiksa para pelayan yang masih gadis dan juga masih perawan itu dengan cara tubuhnya diikat, kemudian ditelanjangi secara paksa dan dicambuk. Bahkan Elizabeth memotong urat nadi gadis-gadis tersebut dan darahnya dibiarkan mengalir di bak mandi Elizabeth hingga gadis-gadis tersebut meninggal dunia. Setelah itu, Elizabeth kemudian berendam di darah tersebut dan bahkan ia juga meminum darah dari gadis-gadis itu. Setelah habis pelayan di kastilnya karena ia bunuh,
Akhirnya Elizabeth ini bingung bagaimana cara untuk mendapatkan darah-darah dari para gadis yang masih perawan lagi. Akhirnya dengan kepintarannya, dia mulai membuat pengumuman fiktif kastil itu membutuhkan pelayan. Padahal itu merupakan bagian dari rencana untuk mendapatkan darah dari gadis-gadis tersebut. Yang mengatakan bahwa kastilnya sedang memerlukan pelayan baru berupa gadis-gadis yang masih perawan. Dan bagi siapa yang mau, pastinya akan mendapatkan imbalan yang besar pula. Akhirnya gadis-gadis desa dan juga anak gadis para petani berbondong-bondong untuk menuju ke kastil Elizabeth Bathory. Dan sesampainya di sana, para gadis tersebut kemudian dikurung dan disiksa di dalam kastil tersebut. Elizabeth menyiksa gadis-gadis tersebut dengan cara dibakar menggunakan setrika yang panas, memukul mereka dengan menggunakan tongkat hingga mereka mati, bahkan mereka juga disiram dengan air dingin hingga kedinginan dan akhirnya mati. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka diiris-iris menggunakan pisau yang sangat tajam di bagian muka dan juga bagian dada hingga mengeluarkan darah yang terus mengalir. Ternyata selain itu juga Elizabeth menggunakan alat bedah untuk memotong tangan, hidung, bahkan alat kelamin dari gadis-gadis tersebut. Terus pasti kalian bertanya bagaimana proses pemakaman dari gadis-gadis tersebut. Melihat kan banyak sekali korban yang telah dibunuh oleh Elizabeth. Ternyata sebelum ia mengambil gadis-gadis dari desa, pelayan-pelayan yang terdahulu itu masih dikuburkan secara keagamaan, pastinya dilakukan oleh pemuka agama. Dan Elizabeth mengatakan bahwa kematian dari para pelayan tersebut diakibatkan kecelakaan kerja. Namun karena semakin bertambahnya korban-korban yang berjatuhan, membuat pemuka agama ini merasa curiga, hingga akhirnya ia menolak untuk mengurus jenazah-jenazah dari korban Elizabeth. Akhirnya Elizabeth mengancam pemuka agama tersebut untuk tidak memberitahukan tentang kematian dari para pelayan di kastil Elizabeth ini. Lalu karena sudah tidak ada lagi yang mengurus jenazah-jenazah tersebut, akhirnya Elizabeth membuang sembarangan jenazah-jenazah tersebut. Ada yang dibuang di hutan, dibuang di sungai, bahkan dibuang di belakang kastil dari Elizabeth sendiri. Namun ternyata Elizabeth tidak puas dengan para gadis-gadis dari desa dan juga nelayan sebelumnya. Akhirnya ia mulai menculik gadis-gadis bangsawan rendahan. Namun sayang ini menjadi titik terakhir dari kekejaman Elizabeth ini. Karena pada saat itu ada seorang gadis yang berhasil meloloskan diri dan langsung melaporkan kejahatan Elizabeth kepada pihak yang berwenang. Akhirnya pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan George Thurzo yang merupakan sepupu dari Elizabeth sendiri mengepung kastil Elizabeth atas perintah Raja Matthias. Dan ketika sampai di kastil Elizabeth, ia dikejutkan dengan banyaknya mayat-mayat dari gadis-gadis desa dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ada yang terikat dengan nadi yang tersayat, ada yang sudah tidak memiliki kulit, bahkan ada yang sudah meninggal dan dalam kondisi yang begitu busuk. Selain itu juga, ternyata masih ada gadis-gadis yang terkurung seakan menunggu giliran untuk dibunuh. Setelah kejadian pengepungan tersebut, akhirnya dilakukanlah persidangan, di mana dalam persidangan tersebut tercatat sebanyak 650 korban yang telah dibunuh oleh Elizabeth ini, dibantu dengan pelayan kepercayaan dari Elizabeth ini. Namun dalam masa persidangan, Elizabeth ini tidak pernah datang. Yang datang ya pastinya hanya ketiga kaki tangan dari Elizabeth. Dan yang mendapat hukuman mati juga adalah ketiga kaki tangan Elizabeth ini. Sedangkan Elizabeth, dia hanya dikurung atau diisolasi di kamarnya sendiri dengan dibangun tembok yang sangat tinggi, kemudian hanya menyisakan satu lubang saja sebagai tempat untuk memberikan ia makanan. Dan pada tahun 1611, ketiga pelayan tersebut dihukum mati, di mana Dorothea Sentes dan juga Anna Darfula dihukum dengan cara dibakar secara hidup-hidup sampai meninggal, sedangkan Johannes Ujufari dihukum dengan cara dipenggal kepalanya. Dan akhirnya Elizabeth Bathory meninggal di usianya yang ke-54 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1614. Dan itulah kisah dari Elizabeth Bathory ini, mengapa ia bisa masuk dalam Guinness Book of Records sebagai wanita terkejam sekaligus wanita pembunuh dengan korban terbanyak di dunia. Ya memang karena pembunuhan yang ia lakukan itu begitu kejam, bahkan sampai membunuh 650 korban. Dan kisah dari Elizabeth ini
masih diingat sampai sekarang ini di seluruh dunia. Dan cukup sekian kisah dari Elizabeth Bathory ini. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga share video ini ke sosial media kalian semua. So, itu saja dari saya. Terima kasih kalian sudah mau menonton video ini, dan sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.